Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita pada pelajaran matematika, kita akan membahas tentang materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Apa itu bunga, pertumbuhan, dan peluruhan? Yuk kita simak materinya. Oke ya. Materi yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan. Di sini saya memberikan satu contoh tentang kasus pertumbuhan. Jadi di situ ada banyak penduduk di suatu desa setiap tahun meningkat sekitar 2% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan, banyak penduduk pada tahun 2014 adalah 10.000 jiwa dan banyak penduduk pada tahun yang ditanyakan adalah banyak penduduk pada akhir tahun 2016 adalah ini. Jadi untuk yang diketahui pada tahun 2014 adalah 10.000 jiwa, yang ditanyakan adalah pada akhir tahun 2016. Berarti ada jarak berapa tahun? Iya, 2 tahun. Kemudian jumlah awalnya yang diketahui adalah 10.000 jiwa dan dia persentase meningkatnya ada 2%. Nah, contoh seperti ini adalah salah satu contoh kasus pertumbuhan. Kita bahas ya. Oke, yang pertama, jadi pertumbuhan itu rumusnya adalah P sama dengan A dikali 1 plus R pangkat N. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu adalah pertumbuhan, A-nya adalah nilai awal, kemudian R itu rasio pertumbuhan dalam persen, kemudian N-nya waktu, gitu ya. Jadi kita ingat-ingat lagi tadi yang diketahui adalah A tadi adalah nilai awal atau nilai yang diketahui pada tahun 2014 ada 10.000 jiwa, kemudian R-nya itu tadi meningkatnya sebanyak 2%. Lah 2% ini kita ubah menjadi ke bentuk pecahannya, jadi 2% itu kan 2/100, lalu kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,02. Lalu yang diketahui lagi adalah N sama dengan 2 ini adalah waktu tadi dari 2014 ke 2016 gini ya, jadi ada selang waktu 2 tahun seperti itu. Kita cari ya pertumbuhannya berapa sih, atau jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 ada berapa. Saya sama dengan A-nya kita masukkan ya, A-nya 10.000 dikali 1 ditambah R-nya ini kita masukkan yang di sini ya, 0,02, N-nya itu adalah ini waktunya tadi, jangka waktunya 2 tahun seperti itu. Lalu kita masukkan P sama dengan 10.000, ini kita hitung dulu yang ada di dalam kurung, jadi 1,02 ya, 1 ditambah 0,02 adalah 1,02, kita pangkatkan 2. Lah yang kita hitung pertama bukan ini dikali ini dulu, tapi ini kita hitung dulu, ini kita pangkatkan dulu, hasilnya berapa, yaitu P sama dengan 10.000 dikali 1,0404. Jadi ini 1,0404 itu adalah hasil perpangkatan 1,02 pangkat 2 gitu. Lalu kita kalikan aja, ketemunya adalah 10.404 jiwa. Jadi pada akhir tahun 2016 perkiraan jumlah penduduknya ada 10.404 jiwa. Itu bisa dipahami ya. Yuk kita coba ke contoh kedua. Contoh 2 itu ada soal seperti ini. Pada suatu uji laboratorium diketahui bahwa satu bakteri, jadi itu ceritanya ada satu bakteri, ini dia membelah diri setiap 2 jam. Jadi bakteri gitu ya, satu bakteri dia membelah diri setiap 2 jam. Pada awalnya ada 1.000 bakteri. Nah ini pada awalnya berarti dia sebagai apa? Ya sebagai A, nilai awal itu ada 1.000 bakteri. Maka banyak bakteri setelah 8 jam adalah, oke, yuk kita coba ya. Kita terus dulu yang diketahui, jadi A-nya adalah 1.000 bakteri, kemudian R-nya berapa? R-nya itu adalah gini, ini ada kata kuncinya yaitu
bahwa satu bakteri membelah diri. Kalau membelah diri kan berarti kan 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu ya. Jadi kan dia menjadi 2 kalinya, menjadi 2 kalinya berarti 100%. 100% itu kan 100/100 ya. Jadi hasilnya adalah 1. Lalu N-nya 8 bagi 2. Kenapa 8 dibagi 2? Karena setelah 8 jam, ini setelah 8 jam, sedangkan bakterinya hanya membelah diri setiap 2 jam aja. Berarti dia ada berapa kali berapa kali periode. Jadi 8 jam dibagi 2 jam gitu. Jadi ada 4 gitu ya. Ada 4 periode. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. P sama dengan A dikali 1 plus R pangkat N. Kita masukkan A-nya yaitu 1000, kemudian 1 plus R-nya itu plus R-nya 1. Jadi kalau membelah diri itu R-nya 1 ya. Pangkat N-nya 4 ini. Nah, ini gampang ya, 1 tambah 1 2. 2 pangkat 4 16, 1000 kali 16 yaitu 16.000 bakteri. Jadi banyak bakteri setelah 8 jam adalah 16.000 bakteri. Gampang ya? Oke, nanti silahkan dicoba latihan soalnya. Kita masuk ke peluruhan. Oke, ini peluruhan contohnya lah. Kalau pertumbuhan tadi artinya jumlahnya dia meningkat ya, setiap periode jumlahnya meningkat. Lah kalau peluruhan kebalikannya, setiap periode nilainya akan semakin menurun. Contoh kasusnya di sini ada Pak Hadid membeli 1 unit mobil dengan harga 240 juta pada awal tahun 2018 dan harga penyusutan sebesar 10% per tahun. Penyusutan itu sama dengan peluruhan gitu ya. Nilai jual setelah kendaraan tersebut digunakan selama 5 tahun adalah nah di sini ada sama rumusnya. Kalau tadi pertumbuhan itu di sininya plus, kalau peluruhan di sininya negatif, min gitu ya. P-nya peluruhan, A-nya nilai awal, R-nya rasio sama kayak tadi ya, N-nya waktu. Yuk kita simak pembahasannya. Yang diketahui adalah A sama dengan 240 juta, yaitu nilai awalnya ya. Nilai awalnya diketahui 240 juta. Lalu R-nya itu 10%, yaitu rasio peluruhan. Karena di sini kan diperkirakan mengalami penyusutan sebesar 10% per tahun. Jadi R-nya 10%, 10/100, jadi sama dengan 0,1. Itu ya. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal biar mudah dikerjakan. N-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah nilai jual setelah kendaraan tersebut digunakan selama 5 tahun gitu. Jadi N-nya adalah 5. Lalu kita hitung aja, P sama dengan A dikali 1 min R pangkat N. A-nya kita masukkan 240 juta dikali 1 dikurangi 0,1 pangkat 5. 240 juta dikali 0,9 pangkat 5. Kok bisa 0,9? Nah ini 1 dikurangi 0,1 hasilnya adalah 0,9 ya, pangkat 5. Nah ini 0,9 pangkat 5 ini sudah diketahui di soalnya, yaitu 0,591. Lalu kita kalikan aja, kali 0,591 ketemunya adalah 141.840.000. Jadi nilai jual kendaraan setelah digunakan selama 5 tahun adalah sebesar 141.840.000. Seperti itu. Gampang ya. Sama dengan pertumbuhan tadi, hanya tandanya diganti negatif. Lanjut ke contoh kedua. Suatu zat radioaktif meluruh, jadi peluruhan, meluruh hingga tinggal separuh dalam waktu 6 bulan. Jika suatu radioaktif mempunyai massa 1024 gram yang disimpan selama 2 tahun, sisa zat tersebut adalah, berarti 1024 gram ini dia sebagai apa? Ya, sebagai A nilai awalnya. Kemudian rasionya R-nya adalah setengah. Kenapa? Karena meluruh hingga
meluruh hingga tinggal separuh. Separuh itu kan setengah ya. Setengah kalau kita ubah menjadi desimal itu 0,5. Bukan 0,2 ya, tapi 0,5. Kemudian N-nya, lah ini N-nya hati-hati. Di sini meluruh dalam waktu 6 bulan. Padahal di sini yang ditanyakan adalah selama 2 tahun. Berarti kita samakan dulu satuannya, di sini bulan, di sini tahun. Jadi 2 tahun dibagi 6 bulan ya, sama kayak tadi 8 dibagi 2. 2 tahun berarti sama dengan 24 bulan dibagi 6 bulan. Berarti N-nya sebanyak 4 periode. Lalu kita masukkan ke rumus peluruhan. P sama dengan A dikali 1 min R pangkat N. A-nya diganti 1024. 1 dikurangi R-nya, ketemu tadi ya 0,5 pangkat 4. Lalu 1024 dikali 0,5. Jadi 1 dikurangi setengah, kan setengah ya. Jadi setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu ketemunya 0,0625. Jadi 1024 dikali 0,0625 ketemunya adalah 64. Jadi sisa zat tersebut setelah disimpan selama 2 tahun adalah seberat 64 gram. Begitu, semoga adik-adik semua paham. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.